Hai, salam jumpa lagi. Dalam tutorial kali ini tentang pembelajaran HTML and CSS, kita memasuki tutorial sesi keempat, yaitu kita akan membuat menu, pull down menu sampai dengan level ketiga. Nah, mari kita ikuti bagaimana cara membuat menu sampai 3 level tersebut. Bentuk menu seperti inilah yang akan kita buat. Nah, ini saya sebut menu 3 level karena terdiri dari 3 sub. Sub menu utama seperti ini, yang di sini. Ini yang sub kedua, Sentral Java dan Yogyakarta. Semarang dan Magelang adalah sub ketiga. Nah, ini yang saya sebut dengan menu yang terdiri dari 3 level, 3 tingkatan menu. Nah, kemudian kita membuatnya adalah pull down menu, bukan drop down menu. Bedanya apa pull down menu dengan drop down menu? Kalau pull down menu, ketika kita meminta pada suatu menu, meminta itu maksudnya kursor saya geser ke sini, destination, maka menu itu akan tetap terbuka. Kemudian saya menggeser lagi ke submenu yang lain, maka akan dimunculkan submenu berikutnya. Nah, menu ini akan tetap terbuka tanpa tindakan kita atau melakukan tindakan berikutnya ketika kita memutuskan untuk memilih menu tersebut. Jadi ketika kita masih menahannya di sini, di Sentral Java ini, maka menunya masih tetap muncul. Kalau saya pindahkan, saya geser, maka submenunya tadi hilang. Kalau saya geser lagi, submenunya hilang. Nah, itulah yang disebut dengan pull down menu. Nah, drop down menu yang seperti apa? Kalau saya ke sini, kemudian saya geser, submenunya nggak hilang, tetap ada di situ, walaupun kita sudah pindah. Nah, itu yang disebut drop down menu. Nah, kita akan buat seperti ini. Yang pertama adalah buat kerangkanya seperti ini. Jadi Anda salin dulu ya, ini sudah saya ketik lebih dahulu supaya lebih cepat. Ini Anda ketikkan seperti ini, Anda berikan nama filenya, terserah apa nama filenya ya. Saya buatnya nama filenya pull down menu .html, HTML gitu ya. Nah, ini sudah saya buatkan seperti ini. Nah, Anda coba salin ya dari sini. Anda salin, Anda tahan putarnya, Anda stop dulu, kemudian Anda salin tulisan ini dari line 1 sampai line 20. Anda salin persis seperti itu. Kemudian lanjutkan line 21 sampai 39 ya. Nah, 21 sampai 39. Anda salin dalam sebuah file. Nah, HTML ini yang akan kita desain dengan CSS untuk bisa tampil seperti menu yang kita lihat tadi, yang kita sudah coba, yaitu menu 3 level. Nah, untuk memahami menu, untuk membuat menu ini, supaya Anda lebih paham menunya, maka Anda harus mempelajari tentang properti dari CSS. Properti dari CSS yang mana? Nah, Anda pelajari tutorialnya dari CSS Position, yaitu cara mengatur elemen HTML. Di situ ada elemen HTML yang diatur dengan position. Kemudian Anda juga pelajari tutorial, tips dan triks tentang CSS untuk display. Nah, di situ akan dipelajari mengenai displaynya itu untuk
menampilkan menu, untuk membuat menu. Nah, untuk bisa membuat menu itu, Anda pelajari kedua properti tadi untuk lebih memahami seperti apa sih gitu ya, mengatur posisi dari menu tersebut. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan mulai membuat atau mendesain menu tersebut dengan CSS-nya. Nah, saya akan buat file CSS. Nah, file CSS itu akan saya panggil dari sini ya. Sini link ke file CSS-nya. File CSS-nya misalnya saya buat pulldown menu.css. Jadi nama file CSS saya adalah pulldown menu. Saya buat di sini file CSS-nya. Pulldown menu CSS. Ya, saya buat di sini. Nah, seperti biasa diatur paddingnya dan marginnya 0. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini kalau dijalankan yang ini tadi, kalau dijalankan itu hasilnya seperti ini. Gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kan mau kita buat menunya ini ke kanan nih. Tampilannya ya ke kanan. Nah, kita bisa buat dengan display inline. Kita bisa buat dengan menggunakan float left. Floatnya left. Supaya yang lain berada diurutkan ke kanan. Nah, kita buat yang ini ada di mana nih? Ini apa gitu yang ini mau dihilangin nih, titik di depannya ini dihilangkan, kemudian ini dijejer sebelah kanan seperti ini ke kanan gitu ya. Nah, ini ada di mana? Ada di nav UL. Nah, nav UL yang mau dibuat jajar ke kanan itu home, news, destination, hotel, dan kontak. Ini ada di mana? Di nav UL LI gitu ya. Jadi nav UL LI. Jadi saya buat di sini nav UL LI. Nah, ini nav dan UL dan LI itu adalah tag bawaan HTML. Jadi kita nggak perlu tuliskan di depannya ini ada titik seperti ini. Boleh nggak ada titik? Boleh gitu ya. Tapi kalau kita membuat tag sendiri, misalnya div kelas apa gitu ya, itu harus dengan titik. Di sini saya buat left-nya float. Balik. Floatnya left. Kemudian tadi menghilangkan tanda titik di depannya. List style-nya dibuat none. Seperti ini. Nah, kemudian ini kalau sudah ada di sebelah kanan, ini kan kalau dibuat masih nempel. Jadi news dengan home ini masih nempel. Supaya ke kanan berarti harus dibuat marginnya. Nah, marginnya yang dibuat itu yang di mana? Supaya marginnya ke kanan. Yang di sini home itu ada di dalam A. News itu ada di dalam A. Maka yang diberikan margin itu adalah nav UL LI A. Jadi saya buat di sini
nav ul li a. Ini ya. Marginnya supaya agak ke kanan ya. Jadi digeser ke kanan. Tulis ininya digeser ke kanan. Kalau sudah seperti ini, home ini supaya newsnya agak ke kanan nih, ada jarak gede ya, ada jaraknya agak lebar. Nah itu dengan margin right digeser ke kanan. Margin right-nya misalnya 15 px. Nah kita tes ya, coba dijalankan seperti apa hasilnya. Nah sudah seperti ini. Nah, home, news, destination, hotel, kontak itu sudah disusun ke kanan. Nah, kemudian di bawahnya ini muncul nih tourism news, public news, Central Java dan seterusnya. Itu muncul karena kita membuat di dalam news ini ada submenu lain. Ada ULLIA lagi, tourism news, public news. Itu kan muncul gitu ya. Nah, supaya itu tidak muncul, disembunyikan dulu gitu ya. Supaya ini tourism news, public news ini tidak muncul, belum muncul, kita nggak munculin dulu, disembunyikan dulu, seolah-olah nggak ada. Nah itu kita harus sembunyikan dengan display-nya none. Nah display si properti CSS display itu defaultnya adalah block. Jadi kalau kita mau sembunyikan, maka kita gunakan display-nya none. Kalau kita mau munculin, maka display-nya adalah block. Nah, yang mau disembunyikan ini tourism news. Itu ada di mana? Jadi kotak itu yang disembunyikan ya, nggak hanya kata tourism news, public news, tapi di dalam satu kotak itu yang disembunyikan. Kalau itu disembunyikan ada di mana? Ada di nav ul li ul. Nah, ini kan juga nih disembunyikan kan yang ini nih. Central Java dan seterusnya. Ini nav ul li ul. Nah, yang di sini ini disembunyikan semua. ULLI, nah ini disembunyikan semuanya nih yang ini. Disembunyikan ya. Jadi untuk itu bisa disembunyikan, maka kita buat di sini tadi nav tagnya nav ul li ul ya. Nav ul li ul ya, seperti itu. Nah, buatnya begini. Jadi ini dibuat. Saya taruh sini aja ya. Nah, ini displaynya dibuat tidak dimunculkan. Jadi yang itu tidak dimunculkan lebih dahulu. Hasilnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi disembunyikan lebih dulu. Nah, ini tadi kan kalau saya kesini, ini muncul nih, gitu ya. Kalau saya kesini ke news juga mau saya munculin, maka posisi ini ketika kesini efeknya pakai efek apa nih? Hover ya. Jadi kalau saya hover ke sini muncul teksnya tadi, submenunya. Saya geser ke sini muncul submenunya. Berarti itu menggunakan, kalau saya ke sini muncul menggunakan efek hover. Nah, tapi submenunya tadi masih dibuat tidak muncul, disembunyikan. Maka harus dibuat display-nya jadi blocks. Gitu ya, display-nya jadi blocks. Jadi di sini saya buat nav ul li hover. Buat hover. Yang di hover apa? Nah, ini kan nav ul li. Yang di hover itu ul-nya, yang ini. Supaya ketika kita geser ke nav ul li, kita geser ke sini,
itu dimunculkan ini, tourism news dan public news. Kursornya digeser ke news, dimunculkan ini, maka UL-nya dibuat efek hovernya itu. Jadi di sini UL-nya, jadi nav ULLI hover UL, gitu ya. Jadi ini hover UL. Jadi ini displaynya saya kembalikan ke defaultnya, yaitu blok. Nah, akan dihasilkan seperti ini. Nah, muncul gitu ya. Tapi ini masih seperti ini gitu ya. Tuh. Masih geser. Ini juga ke sini masih geser yang lain. Ini belum nih gitu ya, belum. Masih muncul lagi nih. Jadi kita di sub berikutnya nanti gitu ya. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Nah, kemudian kita berikan positionnya itu relatif dan absolut. Nah, untuk memahami ini Anda belajar tutorialnya tentang CSS position di tips dan tricks. Anda pelajari di sana ya. Jadi saya nggak jelaskan di sini, tapi Anda pelajari dari tutorial itu, tips dan tricks CSS-nya yang tentang position. Ini nav, positionnya relatif. Saya buat nav ULLI UL-nya. Jadi ini nav-nya ini, nav yang ini saya buat relatif. Kotak utamanya saya buat jadi relatif. UL-nya ini saya buat jadi absolut. Nah, absolut itu seperti apa? Relatif seperti apa? Nah, itu pelajari di tips tricksnya position. Nah, ini UL, LI UL. Saya buat positionnya absolut. Nah, seperti ini. Ini akan muncul seperti berikutnya hasilnya ya. Nah, muncul ya. Jadi nggak geser kan? Karena saya posisikan nav-nya relatif, subnya absolut. Jadi nggak geser seperti tadi. Munculnya begini. Nah, supaya ini tadi hasilnya begini ya. Supaya ini yang menunya turun ini ya. Ini kan jejer ke kanan nih. Ininya juga jejer ke kanan ya, di begini ya. Ininya kan ke kanan nih, supaya ke bawah. Nah, kalau supaya itu ke bawah, ini kan ke bawah kan. Ininya menu utamanya ke kanan, tapi sub menunya ini ke bawah. Ya, bukan ke kanan kan. Kalau ini ke kanan kan ke bawah. Ini kan ke kanan. Nah, kenapa ini tadi ke kanan? Karena kita buat floatnya left. Sekarang yang ini, tourism news dan public newsnya, saya nggak mau buat floatnya left. Berarti harus dikembalikan ke defaultnya, ke bawah. Gitu ya. Kalau dikembalikan ke defaultnya adalah none. Nah, kita kembalikan ke situ. Jadi yang ini, tourism news dan public news ini kita buat ke bawah, bukan ke kanan. Jadi ini ada nav UL LI, ya nav UL LI, UL lagi, LI lagi. Jadi ini nav UL LI UL LI. Berapa kali itu? Nav UL LI UL LI ya. Jadi begini. Nav ULLI ULLI gitu kan tadi ya, seperti itu ya. Kita coba dulu deh.
nav ULLI ULLI. Nah, displaynya bukan display, floatnya itu dibuat normal kembali. Nah, ini. Nah, itu akan ke bawah submenunya. Nah, ke bawah kan. Nah, ini masih numpuk, yang harusnya sebelah kanan. Nah, itu belum ya. Ini ke bawah sudah. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian kita akan hilangkan garis bawah ini ya. Garis bawahnya kita hilangin dulu deh. Garis bawahnya kita hilangin. Kemudian tinggi menunya kita atur. Backgroundnya, colornya. Kemudian supaya ini seperti ini gitu ya. Nah, warna dan itu kita atur itu dulu ya. Kita atur itu dulu. Jadi yang diatur adalah yang ini ya, nav ULLI nya. Nav ULLI, floatnya left sudah tadi ya, list stylenya none. Yang ini ditambahkan di sini atau di bawah boleh gitu ya. Di sini misalnya tambahin sini aja ya. Tambahkan di sini misalnya ini backgroundnya. Ya, backgroundnya apa ini? Kita ambil colornya dari sini. Ya, warnanya itu backgroundnya warna apa? Ini tadi warna apa ya? Warnanya ungu. Nah, saya bisa pilih warna dari sini. Nah, karena saya sekarang sudah menggunakan Sublime Text, saya akan munculkan warnanya di sini. Saya pilih, saya tekan dengan Ctrl, Shift, dan C. Kita tunggu. Nah, muncul warna ini. Warna apa yang saya pilih? Misalnya tadi ungu ya, ungu tuh yang ini ya, ungu. Atau ini aja ya, apa yang merah. Nah, ini saya klik OK. Nah, muncul di sini. Nah, kemudian ini backgroundnya sudah. Untuk menghilangkan tadi garis bawah, itu di mana garis bawah itu supaya hilang, itu ada di, kan setiap garis bawah ini kan yang menghilangin ya. Berarti ada di A-nya kan. Ini nav ULLI A. Ya, nav ULLI A. Menghilangkan garis bawahnya tadi. Nav ULLI A itu ada di sini. Berarti ini saya tambahkan di sini. Text decoration-nya 6. Seperti ini. Coba ya dijalankan. Nah, hilang backgroundnya A. Backgroundnya warna teksnya warna ungu ya, backgroundnya warna apa tuh, merah. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, ungu ya, warna ungu backgroundnya. Ini sebenarnya putih jadi ungu gitu ya. Nah, ini garis bawahnya sudah hilang. Nah, kemudian ini kan kecil gini kan, tinggi, ada agak lebar gitu ya. Nah, kita mau buat lebar. Kemarin sudah tahu kan, di tutorial sebelumnya sudah pernah membuat seperti itu. Saya tambahkan di nav-nya berarti ini ya, yaitu di sininya, di nav. Di nav-nya saya tambahkan nav-nya nggak ada di sini ya, ini ada di sini. Nav-nya itu saya tambahin di sini. Backgroundnya kayak misalnya ya, saya pilih sembarang aja ya, kontrol.
itu kuning misalnya. Oke, kemudian tingginya 340 px. Kalau tingginya saya buat 40 pixel, maka line height-nya juga saya buat 40 pixel supaya tulisannya ada di tengah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini warnanya beda, nggak apa-apa ya. Ini backgroundnya soalnya gitu ya. Nah, ini tulisan ini kalau saya bawa ke sini berubah putih tuh tulisannya ya. Berarti efek hover kan. Nah, saya buat di situ warnanya supaya berubah. Warnanya supaya berubah itu nav ULLIA. Sudah ada belum sini? Udah ya, nav ULLIA. Nah, itu saya buat efek hovernya. Tambahin di sini aja. Nav ULLIA. Hover. Di sini saya buat colornya jadi putih. Nah, saya geser gini jadi putih ya. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kemudian udah ya, ini begini jadinya. Ini Sentral Jawa, Semarang, Magelang, Solo. Harusnya ini Ambarukmo dari situ malahan ya. Belum bener ya. Nah, karena belum selesai. Nah, yang berikutnya apa ini? Yang berikutnya harus kita lakukan ya, kita lihat dulu menunya lagi tadi ya. Menunya ini apa bedanya gitu ya dengan ini. Nah, ini kan belum terlihat ya. Kalau ini kita letakkan di sini itu kan home dengan news ada jarak itu. Jadi nggak ketutup semua ya, ada jaraknya. Nah, ini kan nggak kelihatan. Nah, kita ubahnya, kita mau merubah itu ada di mana. Jadi yang diposisikan ke kanan lagi itu adalah A-nya. Jadi ini yang dikekanankan lagi, yang A ini. Kalau tadi kan ini ya, kotaknya. Sekarang teksnya yang digeser, yang ada marginnya. Kalau tadi kan kotak, sekarang isinya yaitu A-nya. Nah, ULLIA-nya digeser lagi sedikit ke kanan. Nah, ini bukan itu ya, ini udah ya, padding ya. Jadi paddingnya yang kita pakai ya. Jadi bukan margin, tapi paddingnya. Nah, paddingnya di sini tadi kan sudah margin nav ULLIA tadi mana ya? Nav ULLIA. Nah, ini ya kan sudah ya. Nav ULLIA itu 15 px text decoration none. Nah, ini padding. Jadi supaya kiri, atas, kanan, bawah itu sama kita buat atau beda gitu ya. Nah, kalau kita mau buat beda gitu ya. Ini tambahan yang baru gitu, saya geser sini. Paddingnya berarti atas bawah jaraknya 3 pixel. Atas bawah. Kemudian kiri kanan jaraknya 15 px. Nah, seperti ini. Nah, kita simpan. Kita lihat. Nah, ada jarak. Nah, seperti ini ya. Ini backgroundnya kelihatan ya. Mestinya backgroundnya itu kelihatan.
Ini kalau ini belum sama ya, belum sama ini backgroundnya untuk nav dan nav UL saat hover berubah, jadi nggak hanya tulisan, ini tulisan saja, berarti perlu diperbaiki. Oh ya, di sini ini ya ditambahkan nav UL LI. Nah, yang ini di hover juga, nggak hanya tulisan. Kalau ini kan hanya tulisan ya, ini tulisan saja. Ini backgroundnya tulisan itu. Saya ubah backgroundnya. Backgroundnya jadi warna apa nih? Kalau ini tadi ungu ya. Ini misalnya backgroundnya saya ubah jadi merah, red. Nah, jadi red jelek ya. Saya ubah jadi blue. Nah, seperti itu berubah ya. Nah, hilang karena ini biru dengan biru juga ya. Jadi saya ganti apa nih, backgroundnya jadi yellow. Tulisannya hilang. Nah, ini apa ya, yang posisinya warna itu pas brown nggak ya? Ya, saya ambil dari sini aja ya. Misalnya ini. Oke. Nah, agak kelihatan ya. Nah, ini menu yang sudah kita buat, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat hasilnya tadi ya, seperti ini ya. Ini kan, nah kalau ini kita letakkan di sini, di Central Java, Semarang, Magelang, Solo itu ada di sebelah kanan. Jadi bukan di bawahnya. Kalau ini kan ada di bawahnya. Sentral, Semarang, Magelang, Solo itu harusnya ada di sebelah kanan Sentral Jawa. Seperti ini. Gitu ya. Baru di bawahnya ada Yogyakarta. Nah, ini supaya ini di sebelah kanannya, kita ubah di posisi Semarang, Magelang, Solo. Itu left-nya harus diletakkan di standarnya, di normal dia harus berada, yaitu left-nya 100%. Nah, ini kita buat di sini. Jadi nav UL LI UL gitu ya. Nav UL LI UL LI UL lagi. Berarti berapa kali itu? Nav UL L ya, nav UL LI UL LI UL. Kepanjangan ya. Nah, kita ambil saja yang UL-nya semua. Jadi nav UL, di dalamnya ada ini UL, di dalamnya lagi ada ini UL. Nah, yang ini kan mau kita buat left-nya 100% posisinya. Jadi nav UL UL UL. Jadi bisa aja kita tulisnya nav UL LI UL LI UL gitu ya.
Jadi di sini nav UL harusnya gini kan, LI UL LI UL. Nah, ini left-nya 100%. Nah, ini kita hilangin nggak apa-apa nih. LI-nya ini dibuang, LI-nya ini dibuang. Ini buang, gitu ya. Kita simpan. Nah, sudah di sini ya pada posisinya ya. Yogyakarta, Central Java, Yogyakarta. Ini ada di sebelah kanan nih. Seperti ini. Nah, sudah sesuai dengan ini kan. Nah, ini hanya di sini aja di atas gitu ya. Ini kan kita buatnya di bawah ternyata ya. Oh, ini harusnya di atas ya. Nah, ini harusnya di sini nih. Ketika Central Java, ini kan Semarang, Magelang, Solo ada di Jawa Tengah. Harusnya ini sejajar di sebelah kanannya sini. Sebelah kanannya ini posisi Semarang itu, bukan di Yogyakarta. Seperti itu. Nah, itu bagaimana cara membuatnya itu menjadi di posisi ada di sini gitu. Nah, posisinya itu yang ini nav UL kemudian LI UL yang ini ya, nav UL kemudian LI UL dan LI lagi, ini diposisikan relatif. Nah, baca lagi tuh, lihat di tutorialnya ya. Ini dibuat relatif. Nanti yang ini dibuat absolut. Ini relatif. Jadi nav UL LI floatnya none. Udah ya, floatnya none kan sudah kalau nggak salah ya. Kemudian positionnya relatif. Jadi lihat itu ya. Kita lihat nav ULLI, nah ini ya, nav ULLI ini kan udah floatnya none. Nah, ini saya tambahkan di sini positionnya relatif. Kemudian di sini ini udah ada ya, di sini nav UL-nya itu yang ini ya, nav UL-LI-UL-LI-UL-nya ini marginnya berapa supaya agak ke kanan. Ini kita coba kita jalankan dulu yang sini, saya simpen, kemudian kita jalankan. Nah, masih di sini ya, belum, karena belum di. Nah, kalau Anda mempelajari lagi tutorialnya bahwa ini position relatif itu berhubungan dengan margin, bukan margin ya, berhubungan dengan top, right, bottom, left-nya. Nah, jadi berpasangan, harus diposisikan di mana gitu relatifnya itu. Nah, ini berarti ULLI yang ini ya, yang ini nav UL LI UL ini diposisikan berapa pixel. Nah, kita buat di sini, tambahkan di sini topnya topnya 0. Jadi bukan margin top ya, tapi top. Nah, ini kita lihat lagi.
Ini mana tadi ya, copy ya. Bentar. Nah ini saya simpan ya, jalankan. Nah sudah ada di sini, tapi sudah muncul duluan gitu ya, udah langsung muncul. Nah nanti kita buat tidak muncul seperti ini. Kemudian ini hasilnya begini ya. Yang berikutnya, nah kalau misalnya ini saya tambahkan ini misalnya Kabupaten Semarang, jalankan. Nah itu nggak muat tuh, jadi ke bawah tuh. Nah untuk menyesuaikan lebarnya ini ya kita buat panjangnya, lebarnya ini berapa. Nah lebarnya kita tambahkan di sini, Kabupaten Semarang. Ini widthnya misalnya berapa, 150 px, supaya Kabupaten Semarang tadi muat. Belum ya, UL widthnya 150. Nah muat ya, 200. Jadi dia ke kanan. Ini sekarang itu tadi kan langsung muncul ya tulisannya, supaya nggak muncul. Jadi dia akan muncul kalau di hover. Ini kan kalau di sini, nah saat hover kan baru muncul Semarang, Magelang, Solo. Ini kan enggak, dia sudah muncul sebelum kursor kita letakkan di Central Java. Harusnya ketika kita letakkan di Central Java baru muncul ini menu. Nah maka kita harus berikan efek hovernya block. Jadi di nav UL LI, nah ini di hover. Saat di sini diberikan efek hover, yang di hover adalah UL-nya, UL nav, UL LI, yang di hover UL-nya. Nah saat di hover itu block. Nah itu kita ubah itu keliru ya ininya. Jadi diubahnya itu di sini. Cari yang nav ULLI hover UL. Salah ya, mana ya? Bentar. Nav ULLI hover. Nah ini ya, ini diberikan tanda begini ya. Ini diberikan tanda ini. Nah jadi nav ULLI hover tanda ini. Coba simpen. Ya kan nggak muncul ya. Kalau di efek hover baru muncul, karena yang di hover kotaknya itu. Nah muncul begini, baru seperti ini ya. Nah ini diperbaiki di sini, ini kurang tadi ini. Nah hasilnya sudah sama ya. Oh hanya ini sampai di sini ya. Ini beda ini aja nih. Ini panjang sampai sini, ini enggak. Ya. Tapi sudah sama kan? Ini sudah sama ya.
ini sudah dalam Rukmo Sentral Java seperti ini. Nah, kita sudah buat menu 3 level seperti itu. Nah, selanjutnya dengan memahami tutorial lain, tip triks tentang position dan tentang display, maka coba Anda pasang menu ini, ya, menu yang seperti yang ini dipasang di website yang sudah kita buat pada pertemuan atau pada tutorial sesi yang sebelumnya. Sesi sebelumnya ya. Sesi sebelumnya itu yang mana? Yang di sesi ketiga, membuat website banyak kolom. Nah, Anda pasang di sana dan Anda buat sebagai latihan ini ya. Yang seperti ini hasilnya. Nah, menu yang ini Anda pasang untuk menggantikan menu yang ada di sini. Jadi seperti ini menu yang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Anda buat footernya ini fix. Jadi nggak akan ikut ketutup. Ya seperti ini. Nah, footernya akan selalu pada posisinya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia kan nggak bergerak tuh. Nah, kemudian yang di pertemuan sebelumnya ini, hubungi kami ini, kan ada di atasnya video ini. Ya, di antara tentang wisataku dan video. Ada di sini posisinya. Sekarang ini saya letakkan di sini. Dan dia juga dalam posisi fix. Nah, fixnya ini agak menjorok ke kiri. Jadi ini agak ke kiri kan? Nah, kalau agak ke kiri berarti Anda menggunakan minus. Jadi ini levelnya itu minus. Minus berapa ini? Mungkin minus 5, minus 10. Jadi dibuat minus supaya dia keluar dari kotaknya. Keluar dari tempatnya. Agak keluar gitu ya, agak menyimpang. Jadi dibuat minus. Nah, Anda coba buat latihan, buat menjadi seperti ini. Menu banyak kolom yang kita sudah buat di pertemuan atau di sesi tentang tutorial HTML dan CSS sesi ketiga. Kita telah selesai membuat pull down menu sampai dengan level ketiga. Ikuti terus tutorial tentang HTML dan CSS untuk membuat web pada sesi kelima, yaitu membuat form atau formulir. Sampai jumpa lagi.